akan berat. Makanya ada dua pilihan. Tentu saja kalau memang akan kita melihat kurang kokoh, kita bermain di sini, kita upayakan menarik di sini, anggap dari sini main di sini, dan ada bentuk di kemungkinan biar jadinya di contoh bayangan tangan saya segini aja. Jadi alurnya jelas ya. Jelas. Ini berarti ini hilang maksudnya. Ya, kemungkinan itu hilang, kemungkinan itu terpakai. Kembali kita lihat dasarnya. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padigrang Bonsai Semeton bersama saya Haditya. Dan kali ini kita berada di tempatnya salah satu sahabatnya Padigrang Bonsai Semetonnya, yaitu di Sekutaran Kecamatan Enang, dengan ownernya di sini Mas Agus ya Semeton. Saya pasangkan dulu mic-nya nih. Ya, sampai Mas Agus. Terima kasih. Jadi di sini beliau Semeton ya, Mas Agus ini banyak koleksinya ini. Yang dimana ini didominasi oleh Stereolus asper, bonsai serut Semeton di sekeliling kita, dan wahong ya, wahong gunung Mas Agus ya. Gunung dan wahong laut. Wahong laut juga ya. Jadi ini salah satunya Semeton nih, bisa kalian lihat nih. Ini dengan gerakan apa namanya Mas Dedeng nih? Air terjun. Air terjun ya. Bisa kalian lihatnya luar biasa Semeton ya. Ini keringan alam. Ya, keringan alamnya. Sebenarnya keringan alam itu sendiri. Ya. Ketahannya kita udah tahu. Begitu. Nah Mas Agus, dapat di mana nih Mas Agus? Kita dapat berburu ini. Berburu. Kebetulan dia itu seperti apa ya, tumbuhan yang terbengkalai gitu. Jadi kita lihat ternyata dia masih hidup, jadi kita selamatkan dia. Ternyata dia sekarang alhamdulillah bisa dia Selamat hidup ya. Iya. Ini Semeton Sudah disambung sancang. sudah Iya. diokulasi ya. Ya, ini sudah subur Semeton. Wow, luar biasa ya. Menarik juga Mas Dedeng ya dengan gerakannya itu ya. Unik. Ya, unik ya. Artinya total gantung. Yang biasanya gantung kita selalu main, mungkin ada di sini mau memainkan di sini, ada mahkota di sini. Tapi sepertinya Pak Agus sendiri punya konsep sendiri yang mana melihat pohon ini dan kekuatan alasannya kuat Pak Agus nih, dia membuat sepertinya hanya bermain di bawah saja. Oh begitu. Iya. Yang mana pohon sendiri kita lihat kondisi dan keringan seperti ini, tentunya faktor alam sendiri yang mempengaruhi. Akhirnya ada tentu kita tidak tahu ceritanya seperti di alam seperti apa. Begitu ya. Bisa saja begitu pohon ini tumbuh subur, terus ada faktor alam akhirnya tergerus kemungkinan besar di pinggir sungai atau di tebing. Akhirnya seperti ini pun jatuh, dan ada karena pohon ini jatuh ada kehidupan di sini. Begitu ya. Nah, dalam hal gaya bonsai itu sendiri, tentunya dengan style seperti ini mungkin kita bisa ngambil peron dari sini. Dari sini ya. Ya, dari tempatnya sini, Mas Dedeng sepertinya ya. dia dari sini. Ya, mungkin peronnya. kamera bisa bergeser. Ya bisa dilihat Ya, langsung. Semeton sekalian lihat ya. Begini Semeton nih. Kalian lihat nih. Wow ya. Semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, ini total gantung, menggantung. Yang mana nanti akan ke depan rencana yang kita lihat sudah diokulasi dengan sancang, tentunya kita akan paham akan bentuknya seperti apa nantinya. Oh begitu. Nah, tentunya nanti akan mungkin di sini ada mahkota, mungkin halaman sedikit di sini. Artinya teman-teman Semeton Padigrang juga udah paham kalau sudah seperti ini. Ya. Nah ini Semeton nih, ada yang menarik juga nih, yang membuat saya agak gimana gitu contoh. Ikut ini. Nah yang ini Semeton nih. Ini wahong gunung atau wahong laut? Wahong gunung semua. Wahong gunung ya. Iya. Dapat dari mana Mas Agus? Sama juga di satu tempat. Satu tempat ya. Sama dengan yang Iya, tadi sama ya? dengan yang tadi. Wow, bisa kalian lihat nih Semeton. Jadi dramatis alam tergambar jelas di pohon ini ya. Bagaimana alam itu membentuk dengan sendirinya karakternya Mas Dedeng ya. Luar biasa. Wahnya. Nggak dijual Mas Agus? Untuk sementara ini kan kita baru mulai lagi, jadi kepingin kita ikut kontes gitu. Makanya kita diskusi sama Mas Dedeng, mana ibaratnya yang terbaik itu yang kita mau lanjutkan. Oh begitu. Iya. Tapi pada dasarnya bukan seperti itu. Bukan tidak mau menjual. Iya, begitu. Akan dijual juga ya? Pasti. Melihat akhirnya seperti apa. Iya, betul. Masalah itu ya nantilah kita bicara itu. Iya. Tapi saya tertarik Mas Dedeng. Enggak, tadi Semeton ya.
Saya baru masuk, saya langsung berdiri di sini nih. Saya lihat, wow, langsung kaget gitu teman-teman. Tapi dijual juga ya nantinya? Pastinya dijual. Cuma kita mau lihat dulu tampilannya gimana nanti. Tergantung situasi Ya. dan kondisi juga. Iya. Kak, kira-kira kalau dijual sekitar harga berapa? Nah ini kita tidak bisa juga menentukan karena bonsai itu tidak ada harga. bukannya memaksa ya teman-teman. Tapi ya luar biasa barangannya. Dan berarti ada yang akan dikerjakan hari ini? Iya, kita manggil Mas Dedeng karena ada yang mau dikerjakan. Karena kita masih bingung dengan bahan itu. Oke. Jadi terpaksa kita manggil masternya. Iya. Karena begini, saya sedikit akan membantu. Heeh. Nanti beberapa pohon sedikit membantu mengarahkan. Tentunya di sini juga kita berharap Pak Agus juga bisa terlibat langsung. Artinya biar dia juga bisa menikmati proses. Artinya nanti tentunya ke depannya tetap akan kita koreksi sama-sama. Begitu ya. Seperti itu. Ya seperti video-video kita Ya, sebelumnya sebelumnya. Mas Dedeng ya. Kita membahas sedikit masalah pohon ini ya. Ya. Yang Ini bagaimana menurut Mas Dedeng nih? Karena saya suka ini. tentunya saya sendiri suka Pak. Nanti kita melihat Ya. ada fenomena yang terjadi yang mana ada keroposan yang kita tahu ini sendiri kalau saya ngelihat kalau di alam ini sepertinya akar. Ya. Begitu ya? Ya. Ya akar yang tentunya lama terkena sinar matahari atau akhirnya seperti ini. Yang mana tulangnya kayunya sendiri sudah habis. Berarti tinggal sisa kambiumnya saja ya? Iya. Kambiumnya. Sampai itu sini. kelebihannya. Habis di Kelebihan sini. Iya. wahong gunung itu sendiri. Bisa kalian lihat ini sebentar nih, ya. Tebal sekali tapi kambiumnya Mas Dedeng ya. Itu kalau wahong gunung, Wahong gunung. tahan Ya, bisa kalian lihat nih otot-ototnya sebentar. Membentuk otot-otot ya. sampai berlubang begitu loh. Iya. Nah, Tapi tetap hidup. tentunya kita Iya. memperhatikan pohon ini dengan seperti kita membuat bilang gaya apa sih nantinya nih di bonsai. Tapi Pak Agus sendiri saya melihat mulai okulasi, titik okulasi itu dia sudah punya pandangan. Sepertinya dia punya pandangan akan dibentuk seperti apa. Oh ya begitu. Nah, Nah, ya maksudnya Mas Dedeng dengan cara ini sebentar. Iya. Mas Agus mungkin sudah ada bayangan ya, Sudah ada Mas ya. Dedeng ya. Iya, sudah. cuman ini sudah bagus, cuman ada yang kurang, Kurang. sedikit, tidak banyak, sedikit sekali. Iya. Yang tentunya yang dimaksud Pak Agus di sini lah minta kita untuk Iya. membantu salahnya di mana, kurang di mana, Kekurangannya di maksudnya biar sama-sama belajar Kita lah. sharing-sharing lah ya. Kita sharing-sharing. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat pohon ini seperti ini, betul posisi di sini. Ini akan menjadi titik lanjutan batang. Lanjutan batang di sini akan sedikit ada mahkota. Nah, tentunya kekurangannya di sini ada nantinya ada tambahan lah untuk nempel di Untuk sini. penyimbang mahkota ya. Nah, yang nanti ini kan batang nih. Iya, iya. Ini batang, ini naik lanjutan batang. Nah, ini di sini sampai ke top mahkotanya. Yang tentunya di sini kita butuh juga sambungan okulasi baru untuk cabangnya di sini. gitu ya. Nah, tentunya dengan di sini kita sudah punya bayangan akan seperti begini. Wow. Nah, ada juga pilihan beberapa pilihan. Tentunya kita menggunakan yang di sini. Ini kita tarik lagi masuk ke dalam. Bisa saja kita mainkan dia di bawah di sini. Lari dia di bawah di sini. Lari di bawah sini. Bisa saja ada titik di sini. Ada juga main dia di sini. Tentunya butuh waktu lah. Iya. Tapi kita ingat lagi bahwa wahong gunung, ada yang sancang itu kita tahu perkembangannya dia dalam mencapai target seberapa besar kita tahu. Adanya kembali ke kesuburan itu sendiri. Iya. Tidak terlalu lama seperti pohon santiki, jeruk kingkit. Nah, untuk kita lanjut ke sini. Oke, ini masih dalam proses okulasinya, penyambungannya. Tentunya nanti kita lihat ke depan lagi bagaimana perkembangannya, kita lihat kesuburannya, baru kita bisa memilih. Karena di sini saya melihat ada dua bayangan, ada dua yang rencana kita buat. Mungkin saja akan kita memberi yang terbaik. Mungkin saja kita ambil satu sini saja. Mungkin satu di sini saja, bermain dia di sini. Berarti bermain di bawah saja. Bisa saja dari sini, main dari sini di atas mahkota begini. Cuma kita kembali melihat pondasi pohon ini, Iya, akar alur, dari tentunya kita memperhitungkan keseimbangannya nanti. Iya. Itu. Kekokohannya ya? Ya. Dia setelah merta pohon kita sudah tahu begini, sudah kita buat begini. Artinya kalau ada terbentuk di sini, ini terkesan berat. Ya begitu ya.
akan berat. Makanya ada dua pilihan. Tentu saja kalau memang akarnya kita melihat kurang kokoh, kita bermain di sini, kita upayakan menarik di sini, anggap dari sini main di sini, dan ada batu di kemungkinan biar jadinya di contoh bayangan tangan saya segini aja. Jadi alurnya jelas ya. Alurnya jelas. Ini berarti ini hilang maksudnya. Ya, kemungkinan itu hilang, Itu kemungkinan itu terpakai. Kembali kita lihat dasarnya, akarnya. Ya. Karena itu sangat menentukan keseimbangan pohon itu sendiri. Ya. Begitu sebetulnya. Ini cukup itu ya. Ya. Jadi di bahan ini sebetulnya ada dua opsi tadi ya. Ini hilang, ini main di sini, ya, atau main dua-duanya. Main dua-duanya. Tapi nantilah dilihat progres kedepannya bagaimana kesuburan pohon ini, Mas Dedang ya. Mungkin saja nanti karena kita udah batu di sini, ini terlalu kosong. Ya. Bisa saja nanti karena wahong dibilang gampang ditempel, Bisa ditempel juga ya. Mainkan di sini sebagai dimensi kecil saja. Bisa. Kalau saya bisa saya tempel. Bagaimana kalau di rumah saya, Mas Agus? Saya suka sebetulnya. Ya. Juga ini. Baik. Jadi ini juga Wahong juga ya. Jadi ini sebelumnya Mas Agus ini kenapa banyak punya bahan wahong? Ya karena kita ada ibaratnya apa ya, punya teman sama-sama hobi mendongkel gitu. Nah pada waktu saya tidak dapat pergi, dia yang pergi. Jadi karena dia ya butuh juga. Nah, Atau lokasinya dekat. oh begitu ya. Karena gampang dicari juga ya. Kayaknya sulit. Tapi kan saya lihat ini banyak juga surut ya. Tapi ini lebih banyak wahong kayaknya ya. Ya. Alasan tersendirinya lebih suka wahong apa? Karena wahong itu ibaratnya ya beda sama yang lain. Beda dari cepat pertumbuhannya, hidupnya, dia tidak bandel. Biar kita sandarkan aja di tempat dingin, dia akan tumbuh. Nggak terlalu milih berarti ya. Enggak, itu yang saya suka. Dan karakternya juga nggak Karakter. kalah Mas Dedeng ya. Luar biasa ya. Kalau karakter jangan ditanya. Iya ya. Karakter tapi Ya. mungkin dari ketahanan juga. Tahanannya. Ketahanan artinya dari sharing kita bersama teman-teman di Bali, di Madura, di Jawa itu saya melihat ketahanannya lebih tahan Begitu ya. ketimbang sancang yang kita Ori. katakan ori. Oh. Contoh ini kebetulan ada sancang ori ini. Ya, Nah. sini. Ini yang ori ini. Ini sudah diprogram. Oh ya, sudah keliling Ini ori. akarnya ini ya. Nah, udah keliling akarnya. Lumayan besar juga sebetulnya. Lingkar batang sekitar 35 lebih yang ya. ori. Nah, bagaimana menurut Mas Dedeng nih? Enak juga nih ya. Dapat di mana Mas Agus? Ini kebetulan kemarin. Bukan dari gunung kan? Bukan. Ini bukan wahong sebetulnya. Jadi ini sancang ori ya. Sancang ori. Oh, lihat tuh besarnya. Dapat beli ya, dapat dongkel atau bagaimana? Dapat beli ini. Beli. Kebetulan kita suka dengan gayanya dan kakinya. Nah, kalau dijual enggak? Belum ya? Itu belum karena ini baru belum 1 bulan kita Oh, dapat. begitu. Iya. Belum 1 bulan ternyata beliau beli nih. Saya kira dijual. Enak sekali kakinya sebentar. Iya. Sancang ori ini. Ori. Yang mana sancang sendiri sedikit rentan. Yang ori itu agak rentan. Tapi tentunya untuk menyiasati itu kita harus Insek ya? tahu penanganan seperti apa. Kita tahu penyakitnya seperti apa. Hanya kelemahan-kelemahannya dia sendiri sudah teman-teman ini sudah pahami. Jadinya Gitu ya. perlunya insektisida setiap minggu, Ya. perlunya fungisida setiap minggu. Karena apalagi mulai musim hujan, Ya. di sana sedikit kekhawatiran penyakit itu, makanya setiap minggu itu harus dimonitor dengan insektisida dengan fungisida. Ya. Jadi Tentunya, nah ini kan masih kondisi dalam ground, ground ya. masih berproses dengan alam. Artinya kekuatannya, kesehatannya, insya Allah menunjang lah. Apalagi akarnya udah sampai tanah, beda lagi dengan di pot. Oh iya. Nah di pot Berarti itu kita harus perhatikan betul. lebih berhati-hati kalau di pot ya Mas. Makanya di sini teman-teman ini saya menyarankan tidak lepas dari sancang, tapi sama wahong Lebih tahan. Wahong juga lebih tahan. Sebenarnya kalau kita bicara ketahanan, saya sendiri menurut pengalaman lebih tahan wahong. Wahong laut, wahong gunung, Sama ya. sama. Karena begini, kalau kita mau mencari sancang besar atau sancang ada jenis premna yang besar, tentunya kalau sancang kita butuh waktu. Nah, beda dengan kita dongkel. Begitu ya. Kalau kita dongkel kita udah dapat besar. Kita Besar memilih. bonggol ya. Nah, kita milih. Kalau sancang sendiri kelebihannya kita mau buat gaya apa kita yang menentukan. Nah, Kalau wahong gunung tentunya situasi apa gayanya di alam ya. itu yang kita lanjutkan.
Berarti melanjutkan seperti yang saya bilang tadi ya. Ya. Dramatis alam yang kita lanjutkan ya. Tema alam yang dilanjutkan. Baik, Semeton. Banyak. Nah, Mas Agus, terus untuk medianya sendiri ini cara perawatannya bagaimana, Mas Agus? Ini saya pakai pasir Malang full. Semalang ya. Ya, Ini dengan- saya lihat ada kokopit ya, Ya, kokopit ini untuk membantu menjaga kelembapan. menjaga kelembapan aja. Terus untuk pupuknya, Mas Agus? Kita pakai Dekastar. Itu aja. Wow. Ini kira-kira umurnya berapa, Mas? Masalah umur saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya, karena dapat beli ya. Dapat beli ya. Tapi ini jelas di atas 5 tahun ya. Ya, Kalau dilihat dari batangnya. dari batangnya sudah besar. Baik. Kalian ini kita keliling juga nih ya. Ada serut nih sebentar nih, serut dengan rap nih ya. Besar sekali, Mas Agus. Dapat dari mana nih? Dongkel sendiri. Dongkel sendiri itu ya. Wow, ini. Kalian lihat nih sebentar. Wow. Karena kita juga kepingin ngelihat nge-rap seperti yang di. Jadi ini connecting ya semuanya? Iya. Ya, connect ini sebentar. Tapi ya agak-agak ditimbun sedikit ini. Tuh lihat tuh. Tuh. Ini nge-rap bukan grouping. Oh gitu Dia ya. nge-rap. Nge-rap ya. Jalan. Kelihatan. Cuma kita kan belum lepas ini. Enggak. Baik, kita bergeser sedikit ke sini sebenarnya. Di sela-sela bonsai serut ini ada sisir ini. Nih, sebenarnya. Nih kalian lihat. Ada wahong juga di sana. Banyak sekali tuh lihat tuh. Tuh. Ini jenis sisir. Sisir ya. Ya, sisir. Enak sekali tapi ya Mas Dil ya. Ini dibentuk ya Mas Agus ya. Ya dia kan keropos sedikit kemarin. Cuma kita bantu lagi untuk Mempertegas lah ya. Ya. Kalian lihat nih, sebentar nih kambiumnya dari sini. Sisir termasuk jarang Juga ya. sekali ya, jarang sekali. Nah, nggak tahu sih. Cuman Sini sebentar nih. Nih. coba kita lihat lagi. Ini banyak sekali. Ini kalian lihat nih. Nah. Nih. Ini baru Wow. Wow. Nah, ada yang tertarik juga. Saya tertarik nih Mas Dedeng ya. Dengan salah satu bahan yang ada di sini banyak semeton. Bagus-bagus ini. Luar biasa. Kalian lihat keroak-keraknya. sudah disambung semua dengan sancang ini. Sudah diokulasi ya? Sudah diokulasi. Wow. Wow, ini luar biasa ini. Nah, Nah, ini baru saya lihat. Wih. Nih. Ini, nah, kalau lihat ini alam juga ini. Ini asli keringan alam ini. Keringan alam, udah diokulasi, udah hidup. Ini dapat dongkel juga Mas Agus. Dongkel juga semua wahong gunungnya dongkel. Nggak dijual nih? Belum. Belum ya? Nanti Sultan. akan terjual juga nanti. Tunggu waktu. Jenis daunnya. Oh Nah, ya, ini nih daun wahong. Ya, ini Daun sebetulnya asli. begini. Agak-agak bau ya. Ya. Ada Bukan ada. yang bisa untuk disayur itu, bukan. Jadi nggak bisa disayur nih ya. Gitu. Iya. Saya sendiri kurang paham sih kalau masalah wahong gunung ini, yang tahu itu pemburu aja sebenarnya. Iya. Tentu kalau kita yang ke alam, ke gunung, adem jaring, kita nggak tahu. Iya. Ini baru ditanam Mas Agus ya? Ya baru Langsung sekitar sambung ya, 2 bulanan lah. 2 bulan ya. Ini bagus sekali. Ini bagaimana? Dengan gaya begini sudah sangat luar biasa. Wow, aduh. Saya suka apa? Semeton, Suka lihat kepikiran saya kalau lihat yang begini Mas Dedeng. Nih, bisa kalian lihat foto nih, yo tuh. Aduh, Yang saya suka di sini wahong gunung keroposan yang tahan. keruaknya ya. Iya, keroaknya ini tahan ini. Tentunya dari kita bersihkan, tapi tidak lepas juga dengan kita menggunakan sulfur. Sulfur ya, lem Sulfur sulfur itu ya. sifatnya dia untuk biar ini kita khawatir keroposan di bawah. Yang mana pohon ini sendiri kan tentunya setiap hari akan kita siram, Oh, begitu. akan terkena Iya. air yang akan mengakibatkan lapuknya keringan ini. Iya. Nah, lime sulfur itu sendiri fungsinya untuk itu ketahanan keringan itu sendiri. Mengawetkan, Untuk mengawetkannya ya. Mengawetkan untuk mempertahankan ini luar biasa. keringan. Ini rencananya kapan dinaikkan ke pot? Mas Agus? Rencana kita mau kasih subur sedikit dulu, mungkin lagi-lagi 2 minggu mungkin. Lagi 2 minggu ya. Baru Ya. kita keluarkan. Ya, ini sebetulnya bisa kalian lihat. Siapa tahu kalian punya bahan wahong di rumah. Ini media yang digunakan ini Pasir kali. pasir kali aja ya. pasir Untuk kali. menghidupkan awal. Iya, untuk awal. Begitu sebetulnya nih, kalian lihat. Dan rata-rata begitu di sini ya. Iya, semua pasir kali. Berarti setelah didongkel langsung ditanam dengan pasir kali. Iya. Iya, begitu sebetulnya. Nih, bisa kalian contoh ya. Ini juga ini bagus. Ini juga nih sebetulnya. Ini semua belakangnya. disambung. Nih. Luar biasa.
Nih. Wow, keroak-keroakannya. Mau bilang apa sebetulnya? Belum dijual juga nih. Tapi, aduh, gimana ya? Gimana Mas Dedeng? Mau ngomong apa? Luar biasa, mantap. Baik, tadi Mas Agus minta untuk kita eksekusi ya tadi ya. Iya. Salah satu bahannya mana Mas Agus? Ada bahan wahong laut. Yang mana Mas Agus? Yang di Coba sana. kita merapat aja sebentar. Ada beberapa hari yang lalu sih, cuma saya aja nggak sempat. Alhamdulillah hari ini Kita sempat ya. Nanti kita koreksi nanti. Ya, ayo kita sama-sama. Yang mana Mas Agus? Bisa ditunjukkan mungkin. Baik, Simpton. Ini Mas Agus ya? Iya. Ini mau diapakan? Ini kan dia nge-wrap tapi karena pohonnya itu kan lurus semua. Jadi saya bingung mau ambil yang mana, buang yang mana. Jadi saya minta tolong sama Mas Dedengnya untuk begitu. mengoreksi. Baik, Sultan. Jadi Mas Agus ini ya ingin berbagi ke kalian lah ya tentang bagaimana membentuk dasar sebuah pohon wahong ini ya. Wahong laut. Wahong laut. Wahong laut ini ya. Ya. Ini connecting ya Mas Dedeng ya. Connecting ya. Ini Sultan Nyambung. connecting nyambung dengan Memang percabangannya lurus-lurus ya. Ini bayangan Mas Dedeng mau diapakan nih Mas Dedeng? Kira-kira atas kita izinnya membalikan ke pemiliknya. alam itu sendiri, yang mana di alam sendiri tentunya batang lebih besar itu lebih tinggi. Begitu ya. Ya. Nah di sini saya melihat ada batang agak kecil, tapi itu dibuat lebih tinggi. Nah seperti itu. Cuman kita berpikir ke depannya. Kita berpikir ke depan dan gaya begini, tentunya kita mikirkan kembali bagaimana pertumbuhan wahong itu sendiri. Ya. Yang mana kalau sudah kena ground atau sudah dia makan sendiri di alam, perkembangannya sangat cepat. Begitu ya. Nah, tentunya kita memikirkan itu juga. Kedua, gaya, kita mau gaya apa? Bergaya, mau buat gaya lurus gini. Tentunya kita memikirkan lurus ini tentunya percabangan juga tidak terlalu ekstrim gitulah. Iya. Ya, tapi kembali kita mikirkan seperti bahasa tadi, perkembangan, pertumbuhan wahau itu seperti apa. Tapi kembali lagi kita lihat juga batang mana yang paling besar yang dominan ya. Ya, dominan. Batang mana yang paling besar tentunya itu yang paling tinggi. Ya Nah, begitu ya. tentu memang ini ada beberapa batang, mungkin saja ada yang kita eksekusi atau mungkin semua kita eksekusi. Begitu. Nah, kita tentu saja di sini Pak Agus sendiri melepas Ya. ke Sudah kita, mengizinkan ya. mengizinkan mau diapakan biar Begitu biar ya. menjadi lebih baik. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan ya melakukan edukasi juga ya sebentar. Ya. Berbagi ilmu lah ya ke kalian, termasuk ke saya ini juga sebagai pemula sebentar tentang bagaimana membentuk dasar sebuah bonsai Gaya dengan grouping, grouping ya, berbatang lebih dari satu. berbatang banyak ya. Jadi kadang-kadang dibilang nge-rap. Memang rap itu ngerepotin. Ngerepotin. Tapi kalau jadi luar biasa, jangan biasa. salah sebetulnya. Karena begini, repotnya di gaya-gaya berbatang lebih dari satu. Oke, batang satu enak, batang dua mulai kita, batang tiga mulai batang lebih dari itu. Yang kita pikirkan apa? Apa? Komposisi, Oh, begitu tata ya. letak cabang. Yang terkadang teman-teman pemula itu sedikit bingung di sana. Maksud saya juga masih bingung. Tapi artinya seiring waktu kita lihat perkembangannya, tentunya dengan besaran atau proporsi cabang itu di sana akan kelihatan. Begitu ya. Maka saya bilang jangan pernah ragu kok. Kalau memang dia tidak nyaman, kita buat potong aja. Ya. Gitu. Nah, Jangan kita kembali takut ya. seperti tadi, apakah pohon ini kita eksekusi? Dalam artian mungkin ini yang kita potong, ini yang kita potong, ini kita atau kita potong semua. Oh begitu ya. Berarti kita konsep dulu sebentar Mas Dedeng ya. Kita konsep dulu sebentar. Baik, sebentar ya. Kita break sebentar, kita konsep dulu sebentar ini, kita diskusikan sebentar. Nanti sambil kita eksekusi, sambil kita jelaskan nanti Mas Dedeng ya. Ya. Saya mau itu jajan kita ada sebentar. Kita makan jajan sebentar ya. Ya. Baik, sebentar. Ikuti terus videonya, kita akan eksekusi ini. Jangan kemana-mana, sebentar.
Ya kalian tunggulah eksekusi bagaimana bentuknya setelah dipotong. Salam Boncinusya, salam bergerak, mantap.